Semua yang kami temui adalah apa yang ditawarkan lewat aplikasi hotel. Namun dengan kondisi kotor, dipenuhi dedaunan kering, pohon jati yang meranggas, dan sepertinya sudah lama tidak diinjak manusia. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Di malam tahun baru ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang terjadi pada perayaan malam tahun baru 2 tahun yang lalu. Tepatnya tahun baru 2018. Cerita ini dikirimkan oleh saudari Nana di Lampung. Jadi sembari kalian membuat resolusi 2021, silahkan sambil mendengarkan cerita dari saya. Oke, kita mulai saja ceritanya. Cerita yang berjudul Perjalanan Liburan di Tahun Baru. Menurutku sih, aku adalah orang yang sangat rasional dan sulit percaya akan hal-hal gaib. Sesuatu yang tak kasat mata. Sependek ingatanku, sejak kecil hingga setua ini, 1-2 kali pernah kualami sesuatu yang sebenarnya terjadi di luar logika. Namun setelahnya, aku selalu saja mendapat celah untuk melogikakan hal tersebut. Sampai akhir tahun 2018. Dalam sebuah perjalanan panjang ke Pulau Jawa, logika yang kupakai untuk mencerna kejadian apapun runtuh begitu saja. Tour of Java. Begitu kami menamai perjalanan keluarga pada akhir tahun 2018. Perjalanan yang direncanakan mendadak dengan persiapan yang mendadak. Sebelum hari H, aku menyempatkan berselancar di dunia maya, mencari tahu perihal rute terbaik menuju tujuan, yaitu Yogyakarta. Meneliti tempat-tempat makan dan penginapan terbaik yang bisa kami inapi untuk beberapa hari. Terbaik dalam hal ini adalah yang memberikan kenyamanan dengan harga yang murah. Pada pencarian itu, aku menemukan sebuah penginapan yang terletak di luar kota, tak jauh dari pantai Parangtritis. Penginapan tersebut terletak di perbukitan, berada di tengah hutan jati. Pengunjung yang masuk ke sana akan disuguhi nuansa alam dengan rumah pohon, gazebo dengan seperangkat gamelan, perpustakaan kecil, dan terutama sarapan pagi yang menghadap matahari terbit di tengah kebun jati. Siapa yang tak ingin menginap di sana? Apalagi harga yang ditawarkan sangat murah, hanya 200.000 per malam. Di aplikasi hotel yang kubaca, kamar yang tersedia tinggal 2. Wah, pas banget dengan kebutuhan kami. 2 kamar. Tak menunggu lama, aku mencoba reservasi kamar yang tersedia. Namun berulang kali kucoba, usahaku tak berhasil. Entah salahnya di mana. Ya sudah, nanti aja sambil jalan, pikirku. Atau langsung saja ke sana. Mudah-mudahan sih masih ada. Walau dengan harap-harap cemas. Sebab situasi tahun baru yang tahu sendirilah gimana Jogja, ya kan? Berangkat sore dari Lampung, kami sampai keesokan harinya di kota Gudeg, pas tanggal 31 sore. Malam itu kami menginap di sebuah guest house yang terletak di pusat kota, sambil ingin merayakan tahun baru di titik nol. Esok siangnya, setelah beberapa jam terjebak di kemacetan Jogja, kami keluar menuju penginapan yang kami incar.
Dibantu Google Map, sampailah kami di wilayah yang tertera di aplikasi. Sempat kebablasan. Akhirnya kami bertanya pada seorang bapak yang sedang nongkrong di sebuah warung. Saat kami menyebut nama penginapan yang kami maksud, bapak dan beberapa orang yang ada di warung itu menatap kami dengan aneh, semacam heran atau entahlah. Aku dan suami bertanya-tanya, kenapa sikap mereka seperti itu. Tapi ya sudahlah, kami tetap menuju lokasi sesuai petunjuk yang mereka berikan. Jalanan di depan kami menanjak dengan pohon jati di kiri kanan. Ada sekitar 8 rumah di ujung jalan sebelum naik. Namun melihat kondisi rumah dan sekelilingnya, nampaknya semua rumah tersebut kosong tak berpenghuni. Tanjakan meliuk-liuk dengan tebing di sisi kanan dan jurang di sisi kiri. Cukup membuatku dan anak-anak cemas. Tapi suami meyakinkan semua akan baik-baik saja. Akhirnya kami sampai di dataran yang cukup luas, dengan 2 bangunan rumah terbuat dari kayu berbentuk joglo. Satu gazebo besar berada di tengah yang dipenuhi dengan perangkat gamelan. Yang anehnya, kondisi gazebo kotor, seperti lama tak dijamah. Tapi tak salah, inilah penginapan itu. Karena 2 bangunan rumah pintunya tertutup, mobil terus naik, sampai tiba di sebuah pelataran dengan bangunan memanjang, yang sepertinya perpustakaan, juga terbuat dari kayu. Kemudian ada becak yang kotor dipenuhi dengan dedaunan. Di sisi kiri, di pinggir tebing, berdiri rumah pohon persis seperti yang kulihat di internet. Semua yang kami temui adalah apa yang ditawarkan lewat aplikasi hotel, namun dengan kondisi kotor, dipenuhi dedaunan kering, pohon jati yang meranggas, dan sepertinya sudah lama tidak diinjak manusia. Sekian menit di tempat itu, tak satupun kami melihat ada orang di sana, dan perlahan kami dirayapi perasaan dingin, ngeri. Anak-anak meminta suami untuk segera pergi dari tempat itu. Aku pun merinding tiba-tiba. Saat mobil bergerak turun, aku merasa ada mata-mata mengawasi kami dari balik bangunan-bangunan yang tertutup rapat. Akhirnya, sore itu kami putuskan berangkat ke rumah saudara di Klaten. Sebab untuk menginap di tengah kota sudah tak sanggup membelah kemacetan tahun baru. Esok sorenya kami menuju Kudus, ke rumah seorang kawan di masa kuliah. Aku yang gak paham rute menyerahkan pada suami harus lewat jalan mana. Waktu pukul 9 malam, saat kami melaju di tengah hutan Bukit Manoreh, kata suami, dulu semasa kuliah dia pernah lewat jalan ini kalau mau ke Semarang dari arah Jogja. Aku sendiri tak pernah sekalipun lewat rute ini. Sepanjang jalan, anak-anak tidur. Mereka nampaknya kelelahan. Kami mengobrol pelan, sambil sesekali kuingatkan suami agar tak ngebut, sebab jalanan sempit, gelap dan berliuk-liuk. Ku bilang, aku gak nyaman lewat rute ini malam-malam gini. Suami meyakinkanku kalau dia sudah hafal jalanan yang kami lewati. Sampai kemudian, tiba-tiba mobil berhenti sendiri secara mendadak, dengan gerakan seperti disentakan. Kata suami, dia merasa menabrak sesuatu, tapi bukan benda keras. Beberapa detik setelahnya, aku merasa leher dan pundakku pegal dan kaku, seperti terbentur sesuatu. Padahal aku merasa tidak terbentur apa-apa. Rasanya sangat tidak nyaman dan sulit kujelaskan. Aku tidak pernah mengalami sakit yang seperti itu. Suami menepikan mobil di pinggir jalan untuk memeriksa mesin mobil di depan rumah geribik yang pintunya tertutup rapat. Untunglah masih ada rumah di tengah hutan. Paling tidak ada lampu yang menerangi jalanan. Anak-anak semua masih tetap tertidur pulas.
Syukurlah, padahal biasanya jika AC mobil mati, mereka akan bangun kegerahan. Setelah memeriksa mesin dan tak menemukan kerusakan, suami berusaha menghidupkan mesin mobil. Untunglah berhasil. Namun, mobil seperti tak bertenaga, dan dalam sekian menit, mesin mati lagi. Jadi, kami menuruni Bukit Manoreh dengan perasaan cemas tak karuan. Andai terjadi sesuatu dengan mobil, akan sulit bagi kami mencari bantuan. Sebab yang kami lewati hanya hutan dan jurang. Jalanan pun sepi, tak ada kendaraan menyalip atau lewat dari arah berlawanan. Aku mengirim pesan kepada kawan yang di Kudus bahwa kami sedang melewati Bukit Manoreh dengan kondisi mobil tak stabil. Perjalanan selanjutnya, kami tak saling bicara. Aku merapal doa dan suamiku lebih waspada menatap jalanan. Akhirnya, kami sampai di Kudus pukul 2 dini hari. Rasa sakit dan kaku di leherku hilang sendiri begitu saja. Kami beristirahat 2 malam di sana, menyempatkan jalan-jalan menyusuri kota santri dan masuk ke area Menara Kudus. Sebelum bertolak ke Lampung, kami ingin menghabiskan 1 hari lagi di Jogja. Maka kembalilah kami ke sana. Karena tanpa rencana, kami kesulitan mendapatkan penginapan. Setelah berputar-putar, sampailah kami di sebuah penginapan yang bangunannya terlihat lawas. Kami memesan 2 kamar yang bersebelahan. Aku, suami dan bayi kami tidur dalam 1 kamar, dan 3 anak kami di kamar sebelah. Kamar dan tempat tidurnya cukup luas, namun kesan bangunan tua tak bisa ditutupi. Belum sempat beristirahat, putri tertua kami mengetuk pintu kamar. Dia mengeluh bahwa kamarnya bau amis. Kemudian aku mencari resepsionis melaporkan hal tersebut. Tak lama, seorang penjaga menyemprot kamar anak kami dengan pewangi. Namun bau amis itu tetap tak mau hilang. Aku berjalan mengelilingi kamar dan menemukan sumber bau ada di dekat kamar mandi. Amis dan anyir yang menyengat. Padahal kondisi lantai dan tembok bersih. Lalu kutenangkan putriku dan memintanya segera tidur. Sejujurnya, aku mencium bau amis yang tak wajar. Dingin. Tapi tentu tak kusampaikan hal itu pada putriku. Esok paginya, ketika aku mandikan anak-anak, bau amis masih saja ada. Putriku bilang, semalam dia tak bisa tidur. Nggak tenang katanya. Aku tak berkomentar, sebab aku memahami perasaannya berada di kamar itu. Hari itu juga kami memulai perjalanan pulang ke Lampung. Yang anehnya, sepanjang perjalanan menuju Lampung, mobil selalu bermasalah. Saat di jalan tol, mesin mobil sering mati sendiri. Tentu saja kami cemas. Akhirnya, suami mencari bengkel untuk memperbaiki kerusakan mesin. Setelah diperbaiki di bengkel, kami melanjutkan perjalanan. Tapi kondisi mobil tak berubah, masih seperti semula. Suami pun menyupir dengan sangat hati-hati. Pokoknya sampai dulu di rumah, nanti diperbaiki di sana, kata suami. Suami menyupir dengan sangat hati-hati. Kami sampai Lampung dengan selamat. Alhamdulillah. Dan anehnya, kondisi mobil normal kembali tanpa harus diperbaiki. Selesai. Pengalaman yang sangat menegangkan menurut saya. Walaupun dalam cerita ini tidak ada kenampakan-kenampakan yang mengerikan seperti di film-film horor, tetapi ketegangannya cukup membuat kejiwaan kita lumayan capek. Dan ini merupakan pengalaman tutup tahun yang mungkin bagi si pencerita tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Cukup sekian cerita dari saya kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai, dan selamat tahun baru 2021. Mudah-mudahan di tahun depan pandemi sudah tidak ada lagi.
Sampai jumpa di tahun depan.